Hai gengs, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sekarang sedang musim hujan. Selalu tetap jaga kesehatan, perbanyak makan buah-buahan, dan jangan lupa berolahraga untuk memperkuat sistem imunitas kita. Kali ini saya bersama tim Satria akan menelusuri kembali jejak sejarah dari seorang syekh yang konon ceritanya datang dari tanah Arab, yang tinggal di salah satu daerah yang sangat istimewa dan terkenal dengan keindahan alam dan keasriannya, yaitu Bulu Kasok Kociak, yang berada di Kenagarian Sari Lama, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Kami menyusuri jalanan yang licin dan berlumpur, dan di sela-sela perjalanan, hujan pun turun. Akan tetapi itu tidak menyurutkan niat kami untuk melanjutkan perjalanan menuju Bulu Kasok Kociak. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 1,5 jam, akhirnya kami sampai di salah satu desa terindah tersebut. Misi kami kali ini adalah menggali lebih dalam jejak sejarah dari penyiar agama Islam tersebut, dan kami juga akan bergotong royong membersihkan pandam pekuburan, dan insya Allah di lain kesempatan di samping kuburan akan dibangun surau atau musola. Pada perjalanan kedua ini, kami akan ditemani oleh seorang juru kunci yang juga merupakan keturunan Syekh Abdurrahman tersebut, yaitu Datuk Sinaro Panjang. Sambil menunggu Datuk Sinaro Panjang, kami singgah untuk isoma di Pondok Durian Bapak Hermanto, yang mana Bapak Hermanto juga seorang yang cukup banyak tahu seluk-beluk dari Bulu Kasok tersebut. Orangnya ramah dan sangat welcome kepada kami. Kami istirahat dan berbincang-bincang sambil mengeringkan pakaian dan membuat kopi sambil menghangatkan badan, dan selanjutnya kami makan siang. Salamang. Bawa dapat apa dari sejarah Mas Rajo berjalan itu. Dan banyak yang berjalan dari Pagaruyung arah ke Seilan, entah dari Seilan ke pulang ke Pagaruyung, itu apa ya? Jadi ini berhenti sih kok. Menurut Syekh Mulyadi yang merupakan guru dari Datuk Sinaro Panjang, nama-nama daerah kecil yang ada di Bulu Kasok memiliki banyak kemiripan dengan nama-nama daerah di Kerajaan Pagaruyung, Batu Sangkar. Dan banyak juga orang-orang luar mengatakan masyarakat Bulu Kasok merupakan keturunan Lingningrat atau keturunan raja. Itu kalau cerita-cerita Sambil bercerita dengan Datuk Sinaro Panjang, kami juga disuguhkan durian yang dicampur dengan pulut putih oleh Bapak Hermanto. Di sini kami banyak belajar tentang kesederhanaan dan arti dari kata bersyukur. Kan bang. Ekspresi makannya mana? Gurih. Gurih. Teksturnya lembut. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Setelah berpamitan dengan Bapak Hermanto, kami melanjutkan perjalanan menuju makam Syekh Abdurrahman untuk bergotong royong.
Batu aja. Kami membersihkan semak-semak di sekeliling pandam pekuburan Syekh Abdurrahman dan pekarangan di samping kuburan yang akan dibangun musola. Selamat sore para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini kami bersama tim Satria yaitu Sarirama Trip Adventures menelusuri jejak sejarah di daerah Jorong Buluh Kasok ke Negarian Seri Lama. Jadi ini di hadapan kami ini adalah sebuah makam, yaitu makam Syekh Abdurrahman. Menurut konon ceritanya beliau lah yang membawa peradaban Islam kemari, yaitu sisa-sisa peninggalannya masih nampak di hadapan kita sekarang ini, seperti bekas musola atau surau dan pemakaman beliau. Kami pun mendapat cerita dari ahli waris sendiri, yaitu Datuk Sinaro Panjang dan bersama Datuk Ade Marajo. Dan kami ini sudah cukup banyak bercerita dan bertanya bagaimana sejarahnya Syekh ini, mulai dari awal datang ke daerah Buluh Kasok. Ya, itu makamnya dulu pernah ada seperti surau, perumahan surau, musola, dan di sebelah situ perumahan rumah gadang kami dulu. Rumah gadang. Rumah gadang, ceritanya dulu sempat tunggaknya sampai 10 buah tunggak. Nah, itu gadangnya rumahnya. Situ ya menandakan itu sebuah kampung. Di situ dulu rumah gadang, rumah adat. Nah, rumah gadang tengah sawah namun daerah masyarakat di situ. Kami sambungkan sedikit. Aku mungkin pembuka masyarakat di Jorong Buluh Kasok, yang mana daerah ini adalah yang dinamakan Buluh Kasok Kecil. Itunya kampung asal atau kampung tua dari Jorong Buluh Kasok sendiri. Dan salah satu kampung tua itu adalah Buluh Kasok Kecil. Dan ada pulau yang namanya di bawah, itunya Pari. Nah, itu kampung tua di Jorong Buluh Kasok. Menurut ceritanya di Buluh Kasok Kecil itu ada sebanyak 3 boleh rumah adat, rumah gadang yang dinamakan rumah gadang, itunya rumah adat di Syekh Abdurrahman merupakan seorang penyiar Islam yang datang dari tanah Arab dan menikah dengan masyarakat pribumi dan menetap di Buluh Kasok. Menetap di sini sebelum Belanda masuk ke Indonesia. apa? Setelah bergotong royong dan tidak lupa membacakan Al-Fatihah, kami melanjutkan ke spot terakhir, yaitu Lubuk Ikan Larangan yang merupakan peliharaan dari Syekh Abdurrahman. Baiklah, kali ini kita akan bertanya tentang lubuk ikan larangan sama Datuk. Silakan, Datuk. Salam setia. Sekarang kita berada di Lubuk Ikan Larangan, itu Lubuk Malung, bahasa asli dari Buluh Kasok Seri Lama. Kita akan bertanya-tanya atau bincang-bincang sedikit dengan Datuk Sinaro Panjang. Bagaimana asal-usulnya ikan? Menurut sejarahnya yang membawa ikan itu dari Taram, dia dulunya menggunakan tungkik. Itu de Syekh Abdurrahman yang makan di pakai teruman kan di Cakong. Di sikolah ditompekkannya ikan tuh. Dan
di bawah tuh ada diaginya batih namanya di masyarakat awak siko ada batu pembatihnya berupa batu model siap dibolah tajam ya. Bentuknya dengan senjata tajam, tapi menurut sejarahnya dengan tungkit itulah diletakkannya batu itu hingga terbolah batu. Ada di situ kalau bisa kita tengok gambarnya. Dan di atas itu ada pula batihnya, batih di atas itu. Dan di situ ikan itu dipampirkan dari zaman membawa sampai kini tetap ikan itu berada di situ. Karena yang kurang masyarakat di Lukaso melarang mengambil ikan, tapi tidak ada orang yang pernah berniat untuk mengambil ikan. Ada pernah dicobakan orang, dihabiskan orang ambilnya, dibawa keluar sampai tidak ada ikan lagi di situ. Besok paginya ada balik. Dengan sendirinya itu mungkin kuasa yang jatuh kan. Dia tahu awak dia syekh kodoki je Allah. Dia mustajab mungkin doanya. Dia taatnya beribadah. Itulah yang diajukan ke rumahnya kepada syekh itu. Itulah bukan. Menurut cerita dari Datuk Sinaro Panjang, ikan ini dibawa Syekh Abdurrahman dari daerah Taram yang berjarak lebih kurang 15 km dari Bulukaso menggunakan tongkatnya. Dan saya memberi batasan ikan tersebut lebih kurang 500 meter sepanjang sungai. Ikan ini disebut ikan sabarullah karena ikan ini hanya berdiam di satu tempat karena kepatuhannya kepada Syekh Abdurrahman dan kedekatan Syekh Abdurrahman kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit bincang-bincang kami bersama Datuk Sinaro Panjang. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video eksplorasi selanjutnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran atau rekomendasi destinasi menarik untuk dikunjungi, silakan coret-coret di kolom komentar di bawah. Tetap jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, stop eksploitasi alam karena alam itu ada untuk kita jaga. Salam eksplorasi, salam lestari. Oleh Syekh Abdurrahman Wahid.